Media sosial seharusnya bisa menjadi sarana berbagi informasi dan hal-hal yang positif. Tapi nyatanya tidak sedikit yang nekat melakukan aksi tidak terpuji, bahkan yang membahayakan nyawa demi konten viral. Kita bahas bersama Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Baik Pak Firman, terima kasih Pak Firman sudah bergabung di Trending Corner malam ini. Pak Firman, apa yang salah sebenarnya? Apa yang terjadi sama netizen kita? Ya, jadi kalau kita lihat semakin marak konten-konten yang kontroversial, konten-konten yang tidak etis, kemudian konten-konten yang prank dan sebagainya mengemuka di jagat media digital kita. Itu karena ada penghargaan atau ada pasar yang menyambut dari konten-konten tersebut. Jadi yang saya maksud dengan penghargaan sosial, ketika konten yang buruk itu di-like, kemudian komen, kemudian juga di-retweet dan sebagainya, itu menunjukkan walaupun konten itu buruk, tetapi ada yang memperhatikan. Nah, demikian juga secara secara ekonomi, ketika semakin banyak konten itu mendapat penghargaan, akhirnya dia akan menjadi viral atau trending yang akhirnya oleh para pengembang platform digunakan sebagai tempat untuk beriklan. Nah, ini akhirnya menjadi seperti pembelajaran sosial, orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang sebetulnya ada di dua poros, bagus sekali atau buruk sekali. Tapi kalau kita lihat konten yang buruk sekali itu lebih mudah dibuat, nah itulah yang terjadi hari ini. Akhirnya demi konten, demi sambutan sosial, demi mendapatkan penghasilan ekonomi, konten-konten itu menjadi marak hari ini. Pak Firman, seolah-olah common sense atau logika itu sudah mati sekarang di media sosial. Apakah Anda melihat itu juga yang terjadi? Justru berkembang sebuah logika yang baru bahwa yang buruk juga mendapatkan sambutan dan bahkan yang buruk mendapatkan nilai ekonomi. Nah, sehingga kita tidak bisa hanya menyalahkan para pembuat konten, tetapi juga harus menyoroti platform dalam hal ini karena platform seakan-akan tidak peduli pada kualitas konten. Yang penting adalah kuantitas traffic. Kemudian itu dapat digunakan sebagai medium untuk memasang iklan mereka. Artinya apakah betul yang bisa menghentikan aksi-aksi viral yang konyol ini ya kita-kita juga sesama netizen, mungkin dengan report dan lain sebagainya? Ya, antara lain report boleh, tetapi juga yang lebih penting adalah kita jangan pernah memberi panggung, jangan pernah memberi tempat dan nilai ekonomi pada konten-konten yang buruk. Karena seburuk apapun konten, ketika ada yang menyambut, ada yang memberi nilai ekonomi, maka akan dibuat. Jadi orang nggak peduli, akan caci maki, akan kritikan. Yang penting ada traffic, di situ konten akan terus dibuat. Pak Firman, ini kembali semua ke pertanyaan mendasar lagi. Sebenarnya literasi media sosial di Indonesia ini sudah berkembang ke arah yang positif atau justru alami kemunduran? Kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Kominfo bahwa dibanding tahun 2020, di tahun 2021 terjadi kenaikan literasi digital masyarakat Indonesia, walaupun masih sedang menuju baik, 3,49 dari angka 5, tetapi ada progres. Dan saya melihat bukan semata-mata urusan literasi digital, ada sebuah persepsi yang salah di antara pengguna media digital. Antara lain adalah mereka merasa apa yang terjadi di dunia nyata itu terputus dengan dunia digital. Sehingga mereka dengan enteng saja membuat konten-konten yang buruk, konten-konten yang mencaci maki atau menyebarkan hate speech, seolah-olah tidak ada konsekuensi logisnya. Seperti itu, Mbak. Pak Firman, bagaimana cara kita mencegah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Sudah banyak jatuh korban jiwa. Apakah katakanlah influencer-influencer harus juga bisa memberikan pendidikan atau
campaign terkait dengan konten yang berbobot, konten yang berisi? Ya, kalau ada dua kutub antara pembuat konten yang baik dan konten yang buruk, hari ini jagat media digital kita memprihatinkan dengan lebih mudah ditemukan konten yang buruk dibanding konten yang baik. Yeah. Nah, ini belum saatnya bagi para pembuat konten yang baik untuk mengundurkan diri dari media sosial. Jadi jangan semata-mata karena media digital semakin tidak bermutu, semakin memprihatinkan, kemudian mengundurkan diri, putus hubungan dengan media digital. Justru hari ini adalah saatnya kita membanjiri media digital kita dengan konten-konten yang baik. Jadi ibarat sebuah sungai yang keruh, kita siramkan air yang bersih untuk menggelontor air-air yang kotor tersebut sehingga jernih kembali. Jadi jangan dibiarkan dunia media digital ini dipenuhi oleh konten-konten yang tidak berkualitas. Oke, pembuat konten yang positif berarti harus step up. Ketika pembuat konten yang negatif itu bermainnya di kuantitas, pembuat konten positif berarti juga harus step up di kuantitas ya gitu ya kira-kira Pak Firman ya. Supaya bisa mengimbangi arus gitu ya. Baik, Pak Firman Kurniawan, terima kasih banyak. Malam hari ini sudah bergabung di Trending Corner. Sehat terus Bapak. Oke, terima kasih.